Terbentuk dari letusan Gunung Purba berabad-abad silam, dataran tinggi Dieng memang dikelilingi dengan kolam-kolam kawah. Salah satu yang paling tenar tentulah Kawah Chandra di Muka. Selain panorama alam yang eksotis, kawah ini pun dipenuhi dengan berbagai mitos dan juga legenda. Dari kisah seorang ksatria sampai kolam penyucian dosa. Seperti apa kisahnya? Selengkapnya dalam Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Secara geografis, Kawah Chandra di Muka masuk ke dalam Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Banjarnegara. Dari pusat titik 0 km Dieng, diperlukan waktu sekitar 20 menit untuk mencapainya. Selain rutin mengeluarkan suara gemuruh, salah satu daya tarik Kawah Chandra di Muka adalah air kawah kerap berubah warnanya. Terkadang berwarna biru, abu-abu, bahkan sampai berwarna putih. Panorama tebing tinggi di sekeliling kawah juga tak kalah menakjubkan. Berbeda dengan kawah gunung berapi, Kawah Chandra di Muka sendiri berupa retakan tanah yang secara aktif menghasilkan solvatara atau asap yang mengeluarkan gas dari belerang. Kita ke Merapi hanya satu kawah kan. Kalau Dieng itu karena kita berada di puncaknya dan kawahnya gunungnya sangat luas, itu letusan dalam sejarah itu menimbulkan lubang-lubang yang sangat banyak. Terbentuk akibat adanya sebuah letusan Gunung Pager Kandang, kawah di ketinggian 1.800-an meter di atas laut ini masih aktif sampai sekarang. Material air di bawah kawah suhunya bisa mencapai 100 derajat Celcius. Meski pengunjung dapat melihat kepundan dari jarak paling dekat dengan bibir kawah, biasanya petugas akan memberlakukan larangan mendekat jika masuk pada musim kemarau. Pasalnya, lontaran material kawah akan semakin tinggi. Itu kalau musim kemarau itu airnya berkurang sehingga loncatan atau bualan itu semakin tinggi. Nah, ketika itu air berubah menjadi lumpur sehingga kita menutup jalan akses masuk ke Kawah Chandra di Muka, tapi tidak menutup keseluruhan karena itu hanya 3 meter atau 4 meter untuk semburan lumpurnya. Meski begitu, ada mitos yang mencuat di balik Kawah Chandra di Muka ini. Seorang ksatria yang tak diinginkan kelahirannya justru mendapat kesaktian di tempat ini. Gatot Kaca. Ya, lahir dari rahim raksasa bernama Arimbi, putra Bima atau Werkudara ini justru diceburkan di dalam kawah gunung berapi. Akibat peristiwa itu, tak disangka Gatot Kaca menjadi sosok yang semakin sakti sehingga tak tertandingi kekuatan yang dimilikinya. Waktu kecilnya itu lahir dia mukanya itu muka raksasa. Setelah orang-orang itu tidak menghendaki karena dia harus dilempar ke Kawah Chandra di Muka dan ditaruh besi-besi di situ, ada besi, baja dan lain sebagainya sampai numpuk-numpuk. Tapi setelah berapa hari kemudian besi-besi itu sudah menghilang dan Raden Gatot Kaca pun sudah menjadi besar. Wah, tapi kesaktiannya itu sudah luar biasa. Sementara itu dalam konteks religi, Chandra di Muka yang banyak ditulis sebagai Chandra Goh Muko ini adalah sebuah tempat penyucian dosa. Entah kebetulan atau tidak, di tempat ini terdapat 2 kawah terpisah yang biasa digunakan untuk ritual pembersihan dosa. 2 kawah yang biasa disebut Chandra dan Muka ini mempunyai 2 mata air yang sama-sama menyemburkan air panas dan uap belerang. Biasanya mereka yang ingin menghapus dosa harus mandi di kawah sebanyak 7 kali setiap malam Jumat Kliwon. Tak hanya sebatas menghapus dosa, aliran air ini juga banyak digunakan oleh pengunjung sebagai media penyembuhan. Ada orang ya cuma ritual-ritual cuci tangan, cuci kaki, dan cuci muka bisa. Tapi kalau yang sudah dialami, itu orang mandi di sini tanggal 1 bulan Suro, itu pernah dia itu sakit bertahun-tahun. Tapi setelah saya mandikin di sini sekali, itu dia itu dengan sembuh dengan sendirinya gitu. Meski dianggap keramat bagi sebagian orang, 2 mata air tersebut sebenarnya adalah fenomena alam biasa. Ya, karena sebetulnya ada satu sumber mata air dingin ya. Sumber mata air dingin ketika dia menyentuh dengan sumber mata air yang panas, dia akan bercampur sebetulnya.
Tapi tetap aja kalau sumber mata air ya sumber mata air dingin. Itu karena dia mengalir ke sumber mata air yang panas sehingga dia akan ikut menjadi panas. Menurut Surip, pengunjung seharusnya lebih memperhatikan aspek keselamatan. Pasalnya, erupsi freatik atau luapan air panas yang pernah terjadi di tempat ini nyaris tidak dapat diprediksi. Tapi bahayanya karena kalau diminum dan dia mengambilnya masuk ke dalam kawah. Kalau tanpa ditemukan pengunjung masuk ke dalam kawah. Letusan apapun tidak dapat diprediksi kapanpun karena dia sudah berada di permukaan dangkal sekali gitu, sehingga tidak diketahui gejala lebih awal lagi. Seperti itu, bahayanya seperti itu sebetulnya. Sementara itu, di ujung selatan Jawa Barat, tepatnya Kabupaten Sukabumi, semburan air panas menjadi sebuah fenomena yang langka. Selain diyakini hanya ada 2 di dunia, banyak yang meyakini khasiat dari air panas ini. Bahkan konon ada bentangan batu mulia yang terkubur di dasar semburan air panas ini. Inilah Geyser Cisolok. Berjarak sekitar 15 km dari Pelabuhan Ratu, Geyser Cisolok masuk dalam wilayah Kampung Cipanas, Desa Wangunsari. Hanya berjalan sekitar 300 meter dari tempat parkir, pengunjung sudah bisa menikmati panorama geyser ataupun mandi di sumber air panas Sungai Cikampak. Kata geyser sendiri berasal dari bahasa Inggris, merujuk pada geysir di Islandia yang berarti orang yang menyembur. Sebagai fenomena yang langka, terbentuknya geyser disebabkan oleh kondisi air serta lempengan yang memanas akibat panas bumi. Ketika air mendidih dan uap air semakin banyak, tekanan akan meningkat dan terjadilah semburan geyser. Dan inilah yang membuat Geyser Cisolok menjadi istimewa. Jika geyser di tempat lain menyemburkan air secara berkala, air panas Cisolok ini menyembur tanpa henti. 24 jam terus-menerus. Bahkan fenomena ini hanya ada 2 di seluruh dunia. Ini ada 2 di negara, yang satu di negara Brazil dan yang kedua di negara Indonesia. Jadi sini di Desa Wangunsari. Tak salah jika banyak yang menyebutnya sebagai air mancur panas abadi. Warga sekitar berinisiatif menumpuk bebatuan di celah-celah bagian air yang keluar sehingga semburan air bisa terfokus pada satu titik. Di sungai ini terdapat beberapa semburan dengan ketinggian dari 3,5 hingga belasan meter. Meski belum pernah ada pengukuran pasti tentang suhu semburan tersebut, banyak yang percaya jika panasnya bisa mencapai 90 sampai 100 derajat Celcius. Jadi kalau misalkan kita bawa telur, pengunjung bawa telur 1 kilo, kita masukin ke air panas ini, cuman hanya 5 menit saja udah masak, udah bisa dimakan. Tak seperti sumber air panas lain, semburan dari Geyser Cisolok ini tidak mengandung belerang. Meski begitu, air panas ini diklaim mempunyai mineral yang tinggi. Karena itulah banyak warga yang memanfaatkan air panas Cisolok untuk media penyembuh sampai khasiat lainnya. Pengunjung ke sini mereka menginginkan ataupun mereka dengan harapan dengan air Cipanas ini pengen sembuh kan gitu kan. Terus yang paling utama itu awet mudanya. Bahkan ketika masa pandemi COVID-19, tempat ini tidak pernah sepi dari pengunjung yang ingin mencoba khasiat dari air panasnya. Beberapa pengunjung pun merasakan manfaat tersendiri setelah merasakan semburan dari Geyser Cisolok. Misalnya punya penyakit lumpuh, bisa datang ke sini, banyak yang dari penjuru dari mana-mana suka langsung sehat juga sih gitu. Diapit oleh 2 sungai, Cisolok dan Cikampak, Superi menyebut bahwa titik semburan air sebenarnya masih membentang sejauh 5 km ke atas. Tetapi semua itu belum pernah tersentuh oleh tim peneliti ataupun pemerintah. Tetapi menurut Superi, ada hal yang lebih misterius tersembunyi di bawah Geyser Cisolok. Keberadaan harta yang tak terhingga konon ada di tempat ini. Yang dibangun persepsi oleh pengunjung itu sendiri. Kebetulan di saat mereka mandi muncullah pelangi di geysernya itu
konon katanya bisa membawa keberuntungan bagi si pengunjung itu sendiri. Di bawah lahan ini ya terdapat kandungan emas sih seperti itu. Tapi kalau seandainya ini dieksploitasi maka hancur. Apakah memang benar-benar memiliki khasiat dan bentangan urat emas kuno? Mungkin perlu pembuktian lebih lanjut. Tetapi yang jelas, keberadaan Geser Cisolok pun sudah diakui oleh dunia internasional sebagai bagian dari Geopark Ciletuh yang merupakan UNESCO Global Geopark.